Bab 926. Aku belum punya pacar. Jenny yang sedang tidur tiba-tiba merasa tubuhnya seperti terbakar. Rasa sakit itu membuatnya terjatuh dari sofa. Jenny tampak bingung. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia jelas-jelas sedang tidur. Kenapa dia tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam tungku? Tidak, itu bahkan lebih menakutkan daripada tungku. Dia merasa seolah-olah jiwanya sedang dibakar oleh api. Bitinia, sialan, kamu melompat ke krematorium. Segera, Jenny mengerti bahwa ini adalah efek samping dari teknik Twinny. Bitinia pasti mengalami beberapa luka. Jenny mengenakan pakaiannya dengan susah payah dan pergi mencari Bitinia. Karena ada teknik Twinny, dia bisa merasakan kehadiran Bitinia. Saat ini, Bitinia tidak jauh darinya, tepat di luar aula Vexana. Apa yang sedang dilakukan gadis sialan ini? Setelah Jenny keluar dari toko Phoenix, tidak terlihat Bitinia. Namun, dia segera menemukannya. Bitinia berada di pojok yang tidak mudah ditemukan. Dia sedang berlutut di depan pintu aula Vexana. Maafkan aku, Kak, Bitinia hanya bisa membalas kebaikanmu di kehidupan selanjutnya. Aku yakin Tuan akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah Bitinia selesai berbicara, dia meringkuk di tanah kesakitan. Bitinia, sialan, ada apa denganmu? Jenny melihat seluruh tubuh Bitinia sama merahnya dengan miliknya. Dia benar. Itu memang disebabkan oleh efek samping teknik Twinny. Dia bisa merasakan sakit yang diderita Bitinia saat Bitinia memindahkan api cinta. Saat itu api cinta berkobar paling dahsyat. Jika bukan karena dia dan Jenny berlatih teknik Twinny bersama, penderitaan apapun hanya akan menjadi setengah dari penderitaan. Kalau tidak, sekarang dia sudah mati karena terbakar oleh api cinta. Tapi, tidak akan mati sekarang. Juga hanya penyiksaan yang lebih parah. Sebab, api cinta ini akan membakarnya sampai mati. Atau transfer. Tidak akan pernah padam dengan sendirinya. Melihat Jenny, ekspresi rasa bersalah muncul di mata Bitinia. Dia hanya ingin menanggung api cinta untuk Evelyn. Tapi lupa, masih ada hubungan antara dirinya dan Jenny. Begitu dia dibakar sampai mati oleh cinta, Jenny juga akan hancur. Maaf, Jenny, aku. Bitinia memberitahu Jenny apa yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Bitinia, Jenny duduk di tanah. Ini berarti, aku akan segera mati. Wajah menawan Jenny penuh ketakutan. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Maaf. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak ingin Tuan bersedih, kata Bitinia pelan. Sialan, aku bahkan belum punya pacar. Aku kehilangan keperawananku karenamu dan sekarang aku harus mati bersamamu, atas dasar apa? Jenny benar-benar ingin menangis. Karena dia dan Bitinia secara fisik terhubung bersama. Oleh karena itu, malam Bitinia dan Devan bersama. Jenny juga kehilangan keperawanannya. Dengan kata lain, dia bersetubuh dengan udara sepanjang malam. Meskipun itu sedikit menyenangkan. Tapi apa maksudnya? Sekarang tahu bahwa dia akan mati terbakar oleh api cinta. Setidaknya Bitinia masih bisa mendapatkan reputasi sebagai orang yang setia. Dia Jenny, tidak mendapat apa-apa. Kakak ada di dalam, mengapa kita tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kakak dan adik sebelum kita dibakar sampai mati? Jenny berkata sambil menghela nafas panjang. Kamu tidak menyalahkanku. Bitinia memandang Jenny dengan heran. Aneh jika aku tidak menyalahkanmu, aku ingin mencekikmu sampai mati. Katakan padaku, mengapa aku setuju untuk terhubung denganmu? Kata Jenny sengit. Tapi bisa dilihat dari sorot matanya. Dia tidak menyalahkan Bitinia. Bagaimanapun, kekuatannya dan Bitinia saat ini dekat dengan Imperial. Ini semua karena Devan. Tidak mungkin hanya mendapatkan keuntungan dan tidak ingin menderita sama sekali, bukan? Tidak bisa, di mana bajingan Devan itu? Jenny tiba-tiba bertanya Bitinia.
Bitinia, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah hidup selama lebih dari 20 tahun dan belum pernah menyentuh seorang pria. Sekarang aku akan mati demi wanitanya, biar aku merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita sebelum meninggal. Tidak apa-apa, kan? Jenny berkata dengan kejam. Jangan, Tuan belum tahu, kata Bitinia dengan gigi terkatup. Apa yang kamu bicarakan? Dia tidak tahu. Jenny terdiam. Bitinia, apa kamu gila? Kamu balikan mati demi dia dan tidak memberitahunya. Aku tidak ingin tuannya merasa bersalah. Oke, kamu luar biasa, kamu suci. Aku belum mau mati, aku belum punya pacar. Jenny duduk di tanah dengan ekspresi enggan. Meskipun dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita sejati sebelum dia meninggal. Tapi, dia tidak mungkin menemukan seorang pria begitu saja. Hei, cantik, kamu ingin punya pacar, bisakah kamu melihatku? Namun, saat ini, suara bercanda terdengar. Keduanya mendongak dan melihat seorang gangster mabuk. Matanya menatap mereka berdua dengan rakus. Jenny dan Bitinia keduanya yang terbaik dari yang terbaik. Saat ini, pria mabuk itu minum terlalu banyak. Jadi juga tidak melihat sesuatu yang aneh pada mereka berdua. Oke, Jenny khawatir dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia langsung mendatangi gangster itu dan meraih lengannya. Saat berikutnya, gangster itu merasa lengannya seperti dijepit oleh tang besi panas membara. Ah, sakit, cepat lepaskan aku. Gangster itu menyeringai kesakitan. Bukannya kamu ingin menjadi pacarku? Kenapa, kamu tidak mau sekarang? Jenny mencibir. Saat ini, bekas luka bakar terlihat dengan mata telanjang di lengan gangster tersebut. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu lemah. Dia juga tidak memiliki setengah pengurangan penderitaan dari teknik Twinny. Tidak mungkin dia bisa menahan suhu setinggi itu. Ah, aku tidak memikirkannya lagi. Tolong lepaskan aku. Pemabuk itu terus memohon ampun dalam kesakitan. Pergi. Jenny melemparkan gangster itu jauh-jauh. Gangster itu meraih pergelangan tangannya dan lari dengan berantakan. Ayo masuk, jangan tinggalkan penyesalan. Jenny menghela nafas. Keduanya saling mendukung dan berjalan ke aula Vexana dengan susah payah. Kalian, ada apa dengan kalian? Ekspresi Vexana tiba-tiba berubah saat dia melihat mereka berdua. Hei, ceritanya panjang. Jenny tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, mari kita persingkat cerita. Vexana ingin menggunakan tenaga dalam untuk menyelesaikan api di antara mereka berdua. Sangat disayangkan bahkan Overlord Kosmik tidak dapat berbuat apa-apa terhadap api cinta. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Tidak hanya gagal melarutkan api cinta itu. Malahan, dia hampir terbakar oleh api cinta itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Vexana berkata dengan cemas, tidak, situasimu terlalu serius. Aku harus mencari Tuan untuk membantumu. Jangan, kakak, jangan panggil Tuan. Bitinia menggelengkan kepalanya ke arah Vexana dan kemudian memberitahu Vexana apa yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Bitinia, Vexana tercengang. Bitinia, kenapa kamu begitu bodoh? Vexana hampir mati marah. Meskipun dia juga mencintai Devan. Namun, dia tidak akan sebodoh itu untuk menanggung api cinta untuk Evelyn. Bersambung. Bab 927 Kandidat Terbaik untuk Mati. Semua orang tahu bahwa Devan sangat mencintai Evelyn. Dia bahkan menyatakan cinta pada Evelyn di depan seluruh dunia. Ini adalah perlakuan yang tidak pernah dinikmati oleh wanita manapun. Jika Evelyn meninggal, bagi mereka, sebaliknya, itu akan menjadi hal yang baik. Meski Bitinia tidak membantu Evelyn menanggung api cinta, Devan juga tidak bisa menyalahkannya. Bahkan jika Devan tahu, mustahil baginya untuk menahan panasnya api cinta. Terus terang saja, Bitinia terlalu bodoh. Bodoh dan memilukan. Di antara banyak wanita Devan,
Bitinia bisa dikatakan yang paling rendah. Selama 2 tahun, dia mengabdikan dirinya untuk merawat ibu dan adik perempuan Devan. Butuh banyak usaha untuk menjadi pacarnya. Sekarang, dia harus mati sebagai pengganti. Pergi dan panggil kembali semua saudari dari aula Vexana. Vexana tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia bisa melihat. Keduanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan memberitahu para saudari di aula Vexana sekarang, mereka masih dapat mengucapkan selamat tinggal. Segera, anggota aula Vexana diberitahu untuk kembali. Melihat situasi keduanya, semua orang tampak sangat sedih di wajah mereka. Para anggota aula Vexana, meskipun tidak ada yang memiliki hubungan darah, tapi mereka hidup dan mati bersama. Dekat seperti saudara kandung. Kita akan tetap menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Bitinia, Jenny mengucapkan selamat tinggal kepada saudaranya satu persatu. Juga tidak ada penyesalan lagi. Tidak ada penyesalan. Sebenarnya masih ada beberapa. Dia belum mendengar kekasihnya berkata kepadanya, "Aku mencintaimu." Dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk mendengarkan. Mansion Sauron. Ya, siapa yang harus mati? Meskipun Devan sangat ingin menolong Bitinia, sama seperti sebelumnya, dia ingin menyelamatkan Evelyn. Namun menyelamatkan Bitinia berarti mengorbankan wanita lain yang mencintainya. Apa yang harus dia lakukan? Dalam benaknya, suara dan senyuman Bitinia muncul. Wanita itu selalu tersenyum tipis, melaksanakan perintahnya tanpa syarat. Dia pernah berjuang sampai mati untuk melindungi keluarganya, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Belajar keras untuk membersihkan kaca. Bisa dibilang Bitinia memberikan segalanya untuknya. Tapi dia hanya memberi Bitinia 1 malam. Itu tidak dianggap memberi. Bagaimanapun, dialah yang menikmatinya. Bitinia, bagaimana aku membalas budimu? Devan dipenuhi dengan kesedihan. Dia bahkan ingin membalas budi Bitinia, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Karena Bitinia adalah seorang yatim piatu, tanpa ayah dan ibu. Anak kecil, menurutmu Bitinia ingin kamu melakukan sesuatu untuknya. Yang dia inginkan hanyalah cintamu. Dia masih punya waktu. Tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu padanya? Kaisar pembunuh melihat kesedihan Devan. Lihat, dia dengan lembut menepuk bahunya. Kata-kata Kaisar pembunuh membangunkan Devan. Saat berikutnya, dia berteriak ke arah langit. Bitinia, maafkan aku cinta kamu. Bitinia, maafkan aku cinta kamu. 6 kata, bergema di seluruh Antares. Semua orang di Antares mendengar suara seperti guntur yang menggelegar di langit. Ini suara Dewa Devan. Ya Tuhan, siapa Bitinia? Bahagia sekali, dia dinyatakan cinta oleh Dewa Devan. Jika Dewa Devan menyatakan cintanya kepadaku, bahkan jika aku mati sekarang, aku akan mati dengan bahagia. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Melihat ke langit. Bitinia, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Devan terus berteriak ke arah langit. Terus menerus. Saat ini, dia sudah menangis. Sejak Devan didorong dari tebing oleh Nikita, dia jarang menitikkan air mata. Lagi pula, setelah apa yang terjadi, sulit untuk memiliki sesuatu yang bisa menyentuhnya. Hatinya sudah sedingin baja. Tapi saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Bitinia menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Dengarkan, aku mencintaimu, yang bergema di seluruh kota. Tidak, itu bergema di seluruh Antares. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Air mata yang seharusnya menguap karena suhu tinggi ternyata tidak menguap. Ini adalah air mata cinta yang tercinta. Bahkan api cinta itu tidak bisa dipadamkan. Terima kasih Tuan, Bitinia akan mati tanpa penyesalan. Devan terus berteriak ratusan kali sebelum berhenti. Dia berlutut di tanah kesakitan. Dia sangat ingin melihat Bitinia.
Namun, dia takut melihat Bitinia dibakar sampai mati oleh api cinta dengan matanya sendiri. Anak kecil, jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, sebenarnya ada cara lain. Benarkah? Guru, tolong beritahuku, selama bisa menyelamatkan Bitinia, bahkan aku bisa pergi mati. Devan meraih bahu kaisar pembunuh. Kubilang jika kamu ingin memadamkan api cinta, bukan kamu yang akan mati, tapi orang yang mencintaimu. Setelah mendengar perkataan kaisar pembunuh, Devan menjadi depresi lagi. Dia tidak mungkin mengorbankan wanita yang mencintainya. Anak kecil, apakah kamu lupa bahwa ada wanita lain yang mungkin bisa bertahan menggantikannya? Devan mengangkat kepalanya. Maksudmu, Nikita? Benar. Orang yang mampu menahan api cinta tanpa mengalami kematian. Hanya Nikita. Tapi, apa Nikita benar-benar mencintainya? Bahkan jika Nikita mencintainya, apa dia bersedia mati menggantikannya? Dengan karakter Nikita, tidak mungkin melakukan ini. Bagaimana kamu mengetahui hal ini jika kamu tidak mencobanya? Kata kaisar pembunuh. Devan melihat ke samping. Ya, jika harus berkorban, hanya bisa korbankan Nikita. Bukankah Nikita bilang dia mencintainya? Sekaranglah waktunya untuk membuktikannya padanya. Jika Nikita rela mati demi dia dan selamat, dia akan menerima Nikita. Dendam masa lalu terhapuskan. Memikirkan hal ini, Devan mengeluarkan informasi kontak yang Nikita untuknya. Minta Nikita untuk segera datang menemuinya. Galaksi yang jauh. Nikita sedang minum. Anggur kalian tidak berasa. Ini sudah menjadi anggur terkuat yang kami miliki di sini. Bahkan Lord Kosmik akan mabuk selama 3 hari 3 malam hanya dengan satu tegukan. Tapi, menurutku tidak berasa. Nikita langsung mengambil botol anggur dan menyesapnya. Maka kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Toko kami memiliki variasi alkohol terlengkap di seluruh alam semesta, dengan total 180 juta jenis, dan Anda telah meminum lebih dari 3.000 jenis alkohol. Bos sangat tidak berdaya. Bayar. Nikita mengeluarkan kepeng kosmik dan membayar minumannya. Sepertinya ini benar-benar masalahku sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan perlahan keluar toko. Bos, ada apa dengan wanita ini? Setelah minum lebih dari 3.000 jenis anggur, semuanya mengatakan tidak memiliki rasa. Setelah Nikita pergi, karyawan dengan bingung bertanya, "Bos." Seperti kata pepatah, anggur tidak memabukkan orang, menuangkan kesedihan dengan anggur bahkan lebih menyedihkan, bukan karena anggur ini tidak memiliki rasa, tetapi karena dia tidak bisa lagi minum anggur yang memiliki rasa. Aku tidak menyangka bahwa ada keindahan yang begitu menakjubkan di dunia ini dan seorang pria yang bahkan Overlord Kosmik pun tidak bisa mendapatkannya. Bos menghela nafas. Jelas sekali, dia memahami cerita Nikita. Namun, Nikita belum melangkah jauh. Komunikatornya tiba-tiba berdering. Ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul di wajah Nikita. Bersambung.